Yitno dari Kendal. Ya. Ini ternaknya banyak, seperti yang Mbak sebutkan tadi kan ada 2 sampai 2.500 ekor. Ya. Nah ini tata kelolanya ini gimana Mbak? Khususnya tata kelola pakan, tempat, dan cara merawatnya. Izin Mbak. Ayo. Dirawat sendiri kan Mbak Siti, dirawat sendiri, makan sendiri ya. Itu kan tadi sudah saya sampaikan ya, alhamdulillah kita diamanahi 10 orang karyawan, yang 10 orang itu masing-masing punya divisi masing-masing ya. Untuk yang pembuatan fermentasi ada, complete feed ada, yang untuk khusus ngasih pakan ada, untuk pengolahan pupuk ada. Jadi mereka punya kewajiban masing-masing. Jadi kalau pakan sehari itu sekian, harus yang tukang pakan, yang produksi pakan harus menyiapkan untuk sekian hari, harus sedia, nggak boleh sampai kekurangan kayak gitu. Nah, untuk pola pakan sendiri ada jadwalnya. Jadi memang ada orang khusus. Kamu untuk yang makan, ngasih pakan itu memang 2 orang ya. Jadi pagi membersihkan tempat makan sama tempat minum dulu, dibersihkan. Selanjutnya bareng-bareng ngasih pakan, biasanya kayak gitu. Untuk tadi apa? Tata kelola pakan. Kandang, kandang atau tempat, dan cara merawat. Cara merawat memang banyak ya, maksudnya dari SOP kesehatan kayak gitu kan memang harus diterapkan. Jadi kalau suami pulang dari belanja itu biasanya bawa truk 250 ekor atau kadang 200 sedapatnya sih. Ya minimal 200 beliau bawa pulang. Nah, itu kita tuh di tempat loading, tempat nurunin kambing itu ada CCTV. Jadi kalau suami capek tiduran sambil lihat HP, dipantau dari CCTV, anak buah yang nurunin. Jadi yang nurunin dari truk sendiri, yang ngasih cekok albendazol dan vitamin lain-lainnya itu waktu kambing datang. Nah, setelah kambing datang, masuklah ke kamar masing-masing. Setelah itu beberapa hari, ya nggak usah nunggu lama sih, langsung di SOP. Setelah cekok, injek, itu kami cukur dengan pakai mesin cukur. Itu wajib, karena memang fattening itu diutamakan. Kalau kita sih daging ya, daging yang di modelnya timbangan kalau korban ya. Iya, Pak. Bukan cuma korban, tapi kan untuk ke warung sate pun yang dihargain itu kambingnya itu memang gemuknya seberapa sih kayak gitu. Lah, kenapa dicukur? Itu karena memang hal utama dan wajib bagi kita untuk mencukur kambing biar makanan yang diserap ke domba kambing itu masuk ke gemuknya. Kalau nggak dicukur, otomatis kan nanti energi vitamin yang masuk akan masuk ke bulu, biasanya kayak gitu. Oke Mbak, berarti sedikit saya simpulkan bahwa tata kelolanya itu istilahkannya ada top manajemen ya. Iya. Mbak April sama Mas Yoko top manajemennya, di mana sudah menyusun SOP dan kemudian dilaksanakan oleh ABK dengan pengawasan langsung oleh Mbak April sama Mas Yoko. Iya, oke. Terima kasih Mas. Ini saya lanjut lagi ke Mbak April. Ini pertanyaan dari Bagus Triyono dari Medan, Mbak. Cara untuk membuat tim yang solid itu gimana sih, Mbak? Wah, itu Mbak April yang jago ya. Ini juga, berarti pas ini ya. juga sebenarnya tuh tadi tuh saya bicara seperti itu biar keren aja ya. Sebenarnya banyak cerita kisah di sini yang memang kita benar-benar harus menguras tenaga, harus berpikir beberapa kali untuk memilih karyawan ya, karena karyawan itu kan memang dari segi SDM-nya memang kurang ya. Jadi memang kita tuh harus bisa memilih, kamu tuh pantasnya di apa sih? Pengolahan pupuk kah? Atau kamu mampu untuk berpikir yang lebih kreatif, contohnya untuk pengolahan komplit kah? Atau kamu hanya sekedar
ngerjain kandang aja atau sekedar kamu sopir kayak gitu. Semua tipe orang itu berbeda-beda ya. Jadi memang harus kita tahu karakteristik mereka kayak gitu. Kamu tuh pantasnya ditempatin di mana sih? Tempatin di mana kayak gitu. Sesuai dengan porsinya kayak gitu. Berarti Mbak, kita baca dulu, kita analisa dulu skillnya setiap orang Mbak ya. Iya. Kelebihan sama kekurangannya baru Mbak April sama Mas Yoko sebagai top manajemennya mengaturnya di mana cocoknya orang yang bersangkutan Mbak ya.